Haleluya, salam bagi saudara semua. Senang menjumpai saudara di hari yang baru ini. Dan saya mau berkata, kita harus mengucap syukur karena perhatian Tuhan cukup bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, saat ini saudara, saya akan ajak saudara belajar bagaimana cara melewati medan yang sulit dan terjal. Ada waktu-waktu di mana kita kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Dunia tempat kita terus bergerak. Dunia akan menyeleksi secara alami setiap manusia yang tinggal di dalamnya. Dunia akan mencoba mengalihkan perhatian kita. Bahkan dunia akan mencoba berbagai cara, ya. Ada yang mulai meremehkan kita, ada yang mulai mengecilkan hati kita. Mungkin kita biasa mendengar perkataan-perkataan yang mengintimidasi kerohanian kita. Muncul kata-kata seperti ini, kamu tidak akan bisa, kamu akan gagal, kamu tidak akan berhasil, kekuatanmu terlalu kecil, kamu tidak akan menang, lawanmu sangat hebat, mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, sementara engkau belum ada apa-apanya. Atau saudara pernah mendengar kata ini, itu jalan yang sangat terjal. Jalan itu berbatu-batu, kamu tidak akan sanggup melewatinya. Perkataan-perkataan tadi, berapa kali saudara sudah dengarkan hari ini? Berapa kali engkau mendengarkan kata-kata yang mengintimidasi kerohanianmu? Berapa banyak engkau mendengarkan kata-kata yang melemahkan semangat juangmu? Berapa kali engkau mendengar secara langsung orang-orang yang ingin mengecilkan hatimu, ingin membuat engkau berhenti, ingin membuat engkau stagnan, tidak bergerak sama sekali? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan membiarkan situasinya seperti ini terus? Bagaimana caranya saya tetap eksis, saya tetap kuat, dan saya tetap memiliki pengharapan? Bagaimana caranya saya melewati jalan yang terjal dan berbatu-batu? Bagaimana caranya saya meraih kemenangan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajar saudara melalui kebenaran Alkitab. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran yang ada dalam Alkitab. Ini adalah jalan keluar terbaik. Ini adalah solusi menghadapi kekeringan. Ini adalah jawaban menghadapi masalahmu yang mungkin engkau berkata tidak ada pintu yang terbuka. Ini menjawab ketidakpastian yang sementara ada di depan matamu. Mari kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat ini mungkin berbicara tentang fakta yang sesungguhnya, yang sementara saudara alami. Satu keadaan kekeringan, satu keadaan yang tidak ada hasil, kelihatan oleh kasat mata, begitulah keadaannya. Inilah faktanya. Mungkin inilah keadaan saudara. Apa yang harus diperbuat? Situasinya sukar, keadaannya tidak memihak, tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa dihasilkan, semuanya buruk, semuanya tidak menguntungkan. Apa tindakan pertama kita dalam situasi seperti ini? Perhatikan apa yang dikatakan ayat 18.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya, di tengah situasi apapun yang kita hadapi, baik atau buruk, susah atau senang, sehat ataupun sakit, sukses ataupun gagal, apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Ayat 18 mengajarkan hal pertama yang harus kita lakukan adalah belajar selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Orang yang bisa bersorak-sorai di tengah kesakitan adalah orang yang bisa mengatasi rasa sakit tersebut. Dan dari rasa sakit itu, dia mampu melihat pertolongan Tuhan. Orang yang bisa bersorak-sorak di tengah ketiadaan adalah mereka yang mampu melihat kecukupan. Orang yang mampu bersorak-sorak di dalam Tuhan, di tengah penderitaan dan keadaan yang tidak memihak, adalah orang yang mampu melihat Tuhan adalah satu-satunya penolong yang sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara orang tersebut? Ayat 19 mengajar seperti ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara pernah melihat kaki rusa? Saudara pernah melihat bagaimana rusa bergerak dan berlari dengan sangat cepat? Rusa bukan hewan yang buas, bukan hewan yang sangat kuat. Setiap saat nyawanya bisa menjadi makanan hewan buas lainnya. Setiap saat nyawanya terancam. Tetapi Tuhan memberikan rusa kaki yang lincah, yang dapat membuat ia meloncat dan berlari dengan cepat. Saudara dan saya adalah manusia yang lemah. Kekuatan kita sangat terbatas. Tapi lihatlah, sebagaimana rusa diberikan kaki yang mampu berjejak di atas bukit batu, di atas jalan yang berbatu-batu. Saat ini saya ingin berkata, kalau Tuhan engkau jadikan penolong, sandaran hidupmu, Dia dapat memberikan engkau jalan keluar, Dia dapat memberikan engkau mengatasi kesulitanmu, dan engkau akan berlari. Engkau tidak akan menjadi orang yang stagnan, orang yang berhenti, tapi engkau akan terus maju. Sekalipun pintu itu tertutup, tetapi itu akan seperti pintu yang otomatis. Saat engkau sudah di hadapan pintu itu, ia akan terbuka dengan sendirinya. Sebab ada tangan Tuhan yang akan membuka pintu tersebut. Percayakah saudara akan hal ini? Saudara, ancaman ada di sekeliling kita. Banyak hambatan dalam hidup ini. Banyak kesulitan yang akan kita hadapi di depan. Banyak masalah yang kita akan hadapi. Itulah kehidupan. Itulah warna hidup ini. Kita harus tetap hidup. Kita harus tetap melangkah. Kita harus tetap berlari sampai pada tujuan. Kita butuh kaki seperti kaki rusa, di mana kita akan mendapatkan kaki seperti kaki rusa tersebut. Ayat 19 sekali lagi mengajar kita, engkau bisa mendapatkannya kalau engkau menjadikan Tuhan itu kekuatan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Manusia kekuatannya terbatas. Tapi mulai sekarang berdoalah. Mulai sekarang bekerjalah dengan maksimal. Mulai sekarang bergaulah dengan firman Tuhan. Karena bagi firman Tuhan, Dia sanggup adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mulai sekarang beribadalah dengan setia. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Baik tidak baik keadaanmu, belajar selalu berkata terima kasih Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan.
Tuhan tahu permasalahan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kita tidak mudah melewati kesulitan hidup yang di depan kita. Karena itu, berita terbaik saat ini adalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan peduli dengan hidup kita. Perhatian Tuhan itu cukup bagi kita. Dan perhatikan, Tuhan ingin kita libatkan Dia dalam segala apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini. Tetap andalkan Tuhan, tetap semangat dalam hidup ini. Karena ada Tuhan Yesus, Dia mengasihi engkau. Dia siap memberkatimu saat ini juga. Amin.